Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 645 Nama Dia Bangga, 2. Kelopak mata pemilik kios bergerak. Dia melirik Yun Feng dan menunjuk ke 3 botol ramuan. Ramuan pemodelan tulang tingkat rendah. Anda harus tahu kegunaannya. Itu dapat meningkatkan kecepatan kultivasi Anda. Petik 2. Yun Feng tidak tampak bersemangat di permukaan, tapi hatinya cerah. Obat remodeling tulang tingkat rendah. Meskipun levelnya rendah dan efeknya meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang adalah rata-rata, inilah yang dibutuhkan Yun Feng. Untuk Yun Luoshen saat ini, dia membutuhkan dorongan seperti itu. Itu tidak perlu terlalu besar, tetapi itu harus memberinya dorongan. Apakah kamu ingin membelinya? Jika Anda ingin membelinya, sebutkan saja harganya, kata pemilik kios dengan malas sambil bersandar ke samping dengan santai dan membiarkan Yun Feng menawarkan harganya sendiri. Yun Feng tersenyum. Orang ini sangat pandai berbisnis. Tentu, tapi jangan perlakukan aku seperti orang bodoh. Pemilik kios tertawa. Siapapun yang mampu membeli ini harus membayar harga tambahan. Jika saya puas dengan harga Anda, saya tidak akan mengenakan biaya terlalu banyak. Kami berdua adalah orang yang pintar. 8.000 koin emas. Setelah Yun Feng mengatakan itu, mata pemilik kios menjadi cerah. Itu harga yang bagus. Tampaknya Anda tahu barang-barang Anda. Saya akan menjual Anda seharga 8.000 per botol. Hanya itu yang saya miliki. Petik 2. 8.000 koin emas untuk ketiga botol ini. Apa yang dikatakan Yun Feng membuat pemilik kios membeku. Yun Feng menatap pemilik kios sambil tersenyum. Pemilik kios tertawa kering. 8.000 koin emas untuk 3 botol ini. Apakah kamu bercanda? Yun Feng tertawa. Kami berdua orang pintar. Anda akan menghasilkan banyak uang bahkan jika Anda menjualnya seharga 8.000 koin emas. Ramuan pemodelan tulang tingkat rendah hanya dapat dijual dengan harga paling banyak 1.500 koin emas per botol. Itu hanya level rendah, jadi efeknya hanya rata-rata. 8.000 koin emas per botol. Anda meminta terlalu banyak. Petik 2. Pemilik kios segera menjadi tidak mau. Tidak, Anda bisa pergi. Yun Feng tidak terburu-buru. Apakah kamu yakin tidak ingin menjualnya? 3 botol ramuan telah ada di sini begitu lama dan tidak ada yang bertanya tentang mereka. Jika saya benar, saya pelanggan pertama Anda, kan? Pemilik kios tersipu. Itu bukan urusanmu. Seseorang yang mampu membelinya pasti akan datang. Jangan salahkan aku karena memberimu pukulan. Mereka yang membutuhkan ramuan pemodelan tulang secara alami adalah anggota keluarga besar, dan keluarga seperti itu biasanya tidak memilih yang tingkat rendah. Orang normal tidak mampu membeli ramuan pemodelan tulang. Jika Anda tidak menjualnya kepada saya, Anda mungkin tidak dapat menjualnya kepada siapapun. Fitur wajah pemilik kios benar-benar bengkok. Apa yang dikatakan Yun Feng benar sekali. Dia sudah mendirikan kiosnya selama tidak kurang dari sebulan. Namun, tidak ada yang peduli. Yun Feng akhirnya datang untuk membelinya setelah banyak kesulitan, jadi dia pasti tidak bisa membiarkannya pergi. Dia awalnya mengira gadis kecil ini mudah ditipu, tetapi dia tidak berharap dia menjadi orang yang pintar. Tidak berarti tidak. Pemilik kios mengertakkan gigi dan berkata. Dia tidak percaya bahwa Yun Feng tidak akan membelinya. Dia pasti membutuhkan ini, atau dia tidak akan menawar dengannya di sini. Yun Feng tersenyum. Tampaknya pemilik kios sedang bersaing dengan kesabarannya. Baiklah, tidak masalah. Jika kamu tidak menjualnya, aku akan pergi. Yun Feng cukup mudah. Dia tidak terlihat enggan sama sekali. Dia berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu. Pemilik kios tidak bisa menahan perasaan dingin di hatinya ketika dia melihat itu. Apakah dia salah? Yun Feng melangkah maju. Pemilik kios juga terdiam, tetapi ketika Yun Feng hendak meninggalkan area ramuan, dia tiba-tiba mendengar raungan di belakangnya. Itu kesepakatan. Yun Feng berbalik sambil tersenyum dan berjalan kembali. Pemilik kios tampak menderita kerugian besar. 8.000 koin emas untuk 3 botol. Bayar dan ambil mereka. Petik 2. Yun Feng tidak mengeluarkan uang. Dia melirik pemilik kios. Tawaran saya telah berubah. 4.000 koin emas. Pemilik kios tercengang, dan wajahnya menjadi pucat. Dia hanya merasakan ledakan kemarahan di hatinya. Gadis kecil ini benar-benar orang yang tidak berkedip ketika dia tawar-menawar dengan orang. Dia telah mengubahnya menjadi 4.000 koin emas dalam sekejap.
Setengah dari uang itu hilang. 1.500 untuk satu botol. Anda harus memberi saya 4.500 tidak peduli apa. Anda ingin membeli 3 botol dengan 4.000 koin emas. Jika Anda baru saja menjualnya, saya akan membayar 8.000 koin emas. Tapi sekarang, mereka jelas tidak berharga di mataku. Jika Anda tidak menjualnya seharga 4.000 koin emas, lupakan saja. Yun Feng berdiri dan hendak pergi. Pemilik kios mengertakkan gigi. Dia kacau. Kali ini, dia benar-benar kacau. Dia pikir dia bisa menghasilkan banyak uang, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan membayarnya. Jika dia tahu sebelumnya, dia akan menjualnya saat itu juga. Yun Feng mungkin satu-satunya pelanggannya. Jika dia pergi, dia mungkin tidak bisa menjual salah satu dari ketiga botol itu. Pemilik kios mengertakkan gigi. Baiklah, 4.000 koin emas, ambillah. Anda menang. Pemilik kios mengambil tas koin emas Yun Feng dengan marah dan menghitung jumlahnya sebelum dia menyerahkan 3 botol ramuan kepada Yun Feng. Yun Feng menyimpan ramuan itu dan berdiri. Tidak ada yang harus terlalu serakah. Faktanya, Yun Feng dapat menurunkan harga lebih jauh, tetapi dia tahu bahwa itu tidak mudah bagi pemilik kios. Dia hanya memotongnya 500 koin emas untuk memberinya pelajaran. Pemilik kios mengambil koin emas dan pergi dengan ketidakpuasan. Yun Feng berjalan ke area senjata sambil tersenyum. Ku Lanyi tertawa. Kamu benar-benar pandai menawar. Tentu saja tidak. Saya memiliki hidup saya sendiri. Saya pasti akan membayar lebih sedikit jika saya bisa. Petik 2. Ku Lanyi bersandar pada Yun Feng dan sedikit menundukkan kepalanya. Sepertinya jika kamu bertanggung jawab atas pekerjaan rumah di masa depan, orang lain tidak akan bisa memanfaatkanmu. Yun Feng terkekeh dan memiringkan kepalanya sedikit. Aku tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Jangan ganggu aku. Ku Lanyi tersenyum bahagia dan berkata bahwa dia pasti tidak akan melakukannya. Yun Feng tidak repot-repot berbicara dengannya dan berjalan ke area senjata bersama Yao Yao. Setelah berjalan ke daerah itu, dia menemukan bahwa beberapa penjual terlihat agak aneh, seolah-olah sesuatu telah terjadi saat itu. Yun Feng tidak peduli tentang itu. Ketika dia berjalan ke kios saat itu, dia menemukan bahwa beberapa senjata telah hilang. Ketika bos melihat Yun Feng datang, dia segera maju, menundukkan kepalanya dan membungkuk lagi. Dia bahkan mengeluarkan biji tingkat menengah yang ditinggalkan Yun Feng sebagai deposit saat itu dan memasukkannya ke tangan Yun Feng. Pelanggan yang terhormat, saya tidak bisa menjual pedang panjang itu lagi kepada Anda. Seseorang mengambilnya. Saya minta maaf. Saya akan mengembalikan deposit kepada Anda. Anda bisa pergi ke kios lain untuk memilih. Yun Feng mengerutkan kening dengan curiga. Seseorang mengambilnya. Bos tertawa canggung dan menarik Yun Feng ke samping. Dia berkata dengan suara rendah, seseorang dari keluarga Li baru saja datang dan mengambil beberapa senjata berkualitas baik. Anda tahu betapa kuatnya keluarga Li di kota Jushui. Mereka yang kedua dalam perintah. Selain itu, keluarga Li dan keluarga Si sama-sama bertanggung jawab atas pusat perdagangan. Jika mereka membutuhkan sesuatu, mereka dapat mengambil apapun yang mereka inginkan, dan tidak ada yang akan mengatakan apapun. Jadi, bab 646 nama yang dia banggakan 3. Setelah mendengar ini, Yun Feng akhirnya mengerti. Keluarga Si dan keluarga Li mengendalikan dunia ini sendirian di kota Jushui. Tidak ada yang peduli dengan apa yang mereka lakukan sama sekali. Mereka benar-benar arogan sampai batas tertentu. Pusat perdagangan adalah tempat perdagangan yang adil dan bebas, tetapi telah sepenuhnya menjadi wilayah pribadi keluarga Li dan keluarga Si. Bukan masalah besar bagi Yun Feng untuk kehilangan senjata dengan kualitas rata-rata, tapi lain cerita jika keluarga Li yang menjara item tersebut. Jika keluarga Yun ingin berdiri pada ketinggian tertentu di benua barat, mereka pasti harus mengangkat kepala mereka di kota Jushui. Dan keluarga Li, keluarga terkuat kedua di kota Jushui, dapat dianggap sebagai musuh utamanya. Jika keluarga Yun ingin bangkit, mereka pasti harus bergerak. Pertama-tama, mereka tidak boleh dipandang rendah di kota Jushui. Apa yang harus mereka lakukan adalah menantang otoritas kota Jushui. Yun Feng tidak ingin menyentuh keluarga Si untuk saat ini. Adapun keluarga Li, mereka tidak beruntung. Dia khawatir dia tidak akan bisa menemukan alasan. Sekarang, mereka telah memberinya satu.
Setelah mengambil kembali biji tingkat menengah yang digunakan sebagai deposit, Yun Feng berbalik dan berjalan keluar dari rumah perdagangan. Bos berkomentar tentang seberapa baik temperamen gadis kecil ini. Hal yang ingin dia beli dicuri dan dia begitu tenang. Namun, itu adalah keluarga Li. Gadis kecil ini mungkin tidak ingin menimbulkan masalah. Yun Feng berjalan keluar dari rumah perdagangan dan langsung pergi ke keluarga Li. Jika bos tahu apa yang dipikirkan Yun Feng, dia seharusnya benar-benar mengubah pemikiran itu di benaknya. Yun Feng memiliki temperamen yang baik. Itu bukan hanya baik. Kamu ingin berurusan dengan keluarga Li. Kulanyi mengikuti Yun Feng dan bertanya dengan santai. Yun Feng berkata, jika Anda ingin menaiki tangga, Anda harus menyeret orang-orang di atas ke bawah dan meletakkannya di bawah kaki Anda. Meskipun kejam, itu tidak bisa dihindari. Setelah mengatakan itu, mereka sudah sampai di pintu masuk rumah keluarga Li. Rumah keluarga Li sangat besar. Bagaimanapun, itu adalah keluarga peringkat ketiga dengan status dan reputasi yang luar biasa. Siapa kamu? Dua prajurit yang kuat berjalan di depan Yun Feng dan berteriak dengan tatapan serius. Yun Feng melirik mereka. Dua prajurit level 9 menjaga pintu. Angkatan bersenjata keluarga peringkat ketiga ini tidak lemah sama sekali. Aku di sini hanya untuk mengambil sesuatu kembali. Kedua pendekar itu sama-sama tercengang. Ambil sesuatu kembali. Pergi. Apa hak Anda untuk membiarkan keluarga Li mengambil barang-barang Anda? Jangan buat masalah untukku. Kedua prajurit itu tertawa terbahak-bahak. Tubuh Yun Feng melintas, dan kedua prajurit itu melihat bahwa Yun Feng akan menerobos masuk. Mereka tiba-tiba memegang senjata mereka di depan Yun Feng. Beraninya kau menerobos masuk. Anda di sini untuk menimbulkan masalah. Petik 2. Yun Feng tidak mengangkat kepalanya atau menggerakkan matanya. Kekuatan mental yang tak terlihat langsung melonjak keluar dari tubuhnya dan langsung mengirim kedua prajurit itu terbang, sebelum mereka jatuh ke tanah dengan ganas. Suara kedua prajurit yang jatuh ke tanah berantakan secara alami membuat orang-orang di dalam khawatir. Setelah beberapa saat, selusin prajurit keluar. Ketika mereka melihat Yun Feng dan dua orang di tanah, mereka semua mengeluarkan senjata mereka. Gadis kecil, keluarga Li bukanlah tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu. Karena Anda masih muda, saya tidak akan menghukum Anda untuk ini. Keluar segera. Yun Feng tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia terus bergerak maju. Selusin prajurit segera mengubah ekspresi mereka ketika mereka melihat ini. Salah satu prajurit mengayunkan senjata di tangannya dan menghantamkannya ke Yun Feng. Tubuh Yun Feng berkelebat dan senjata itu menghantam tanah dengan keras. Prajurit lain segera menerkamnya dengan marah ketika mereka melihat itu. Mereka meraung dengan marah. Kulan sedang menonton drama dengan Yao Yao di sisinya. Kentang goreng kecil ini benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti yang diharapkan, Yun Feng masih tidak bergerak, tetapi semua prajurit ini dikirim terbang oleh kekuatan tak terlihat dan jatuh ke tanah. Yun Feng berdiri di sana, dan para prajurit di tanah sedikit terkejut dan marah. Mereka juga sedikit waspada dalam pikiran mereka. Gadis kecil ini tampaknya cukup kuat. Keributan di sini menjadi semakin keras. Lebih banyak prajurit bergegas. Mereka tampaknya adalah penjaga keluarga Li, yang semuanya berada di level 9. Semua prajurit melonjak ke depan, hanya untuk ditolak oleh kekuatan tak terlihat. Bagaimana orang-orang ini bisa memahami kekuatan Yun Feng di tingkat raja? Yun Feng tidak bisa diganggu untuk menyerang sama sekali. Jika dia melambaikan tangannya, orang-orang ini akan dilenyapkan menjadi berkeping-keping. Teman muda, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Seseorang yang tampaknya bertanggung jawab akhirnya keluar. Keributan di sini telah menyebabkan banyak perhatian, memperingatkan eselon atas keluarga Li. Orang yang keluar melihat prajurit yang berantakan di tanah dan menatap Yun Feng dengan hati-hati, kurang lebih memahami sesuatu. Aku di sini untuk mengambil sesuatu kembali. Kata-kata dingin Yun Feng membuat orang ini sedikit tercengang. Dia datang ke sini untuk meminta sesuatu dan dia membuat keributan besar. Aku ingin tahu apa yang kamu tinggalkan di keluarga Li. Saya kepala pelayan keluarga Li. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku bisa membantumu menemukannya. Yun Feng menatap orang di depannya dan mengangkat alisnya sedikit. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, suara yang sangat kuat terdengar dengan tekanan yang jelas. Orang itu sudah bergegas sebelum suara itu tiba. Sepertinya dia ingin memberi tekanan pada Yun Feng.
Yun Feng tersenyum dari lubuk hatinya. Pria itu hanya di tingkat komandan. Dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Siapa di sana? Ditemani oleh raungan ini, ekspresi para pejuang di tanah berubah. Jelas bahwa tekanan level komandan membuat mereka merasa tidak nyaman. Chief Steward itu juga berdiri di sana dengan wajah pucat dan menatap pria jangkung dan kokoh yang berjalan keluar perlahan. Menguasai. Tekanan level komandan ini tentu tidak akan mempengaruhi Yun Feng. Kekuatan mental Kulanyi melindungi Yao Yao dan mereka berdua tidak terpengaruh sama sekali. Ketika pria jangkung dan kokoh yang berjalan keluar melihat bahwa Yun Feng sama sekali tidak merasa tidak nyaman, dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya dan kilatan ganas keluar dari matanya. Apakah kamu di sini untuk membuat masalah? Saat pria jangkung dan kokoh itu berbicara, dia terus melepaskan tekanannya. Yun Feng hanya menganggapnya lucu dan ekspresinya menjadi dingin. Kekuatan mental tingkat rajanya menekan pria itu dengan keras, menghancurkan tekanan tingkat komandannya sepenuhnya. Tentu saja, aku di sini karena suatu alasan. Yun Feng memancarkan tekanan tingkat raja yang kuat. Pria jangkung dan kokoh itu segera menjadi pucat. Para prajurit di tanah sudah memuntahkan darah. Mereka jelas tidak tahan lagi. Kepala pelayan keluarga Li juga menggigil dan langsung memuntahkan darah. Kepala keluarga Li terkejut. Teman Yong, mari kita bicara dengan baik. Jika ini terus berlanjut, penjaga keluarga Li-nya akan hilang. Yun Feng menarik auranya tiba-tiba. Tuan keluarga Li akhirnya menghela napas lega. Dia benar-benar pamer di depan seorang ahli saat itu. Mengapa kamu datang ke keluarga Li, teman mudaku? Nada bicara tuan keluarga Li berubah dengan cepat dan dia sangat sopan. Setelah mengalami tekanan yang menakutkan saat itu, tuan keluarga Li harus tahu bahwa dia tidak mampu menyinggung Yun Feng. Bab 647 Nama Dia Bangga 4. Ayah, apa yang terjadi? Suara yang agak kekanak-kanakan terdengar saat seseorang bergegas keluar. Ketika dia melihat Yun Feng, dia berkata dengan keras, "Ini kamu." Yun Feng mendongak. Itu adalah pemuda dari hari itu. Jika dia ingat dengan benar, namanya seharusnya Li Zong. Zong? Apakah kamu mengenalnya? Kilatan melintas di mata tuan keluarga Li. Zong mengenal seseorang dengan kekuatan seperti itu. Tampaknya keluarga Li bisa menjalin persahabatan dengannya. Jika bukan karena wanita ini, aku tidak akan kehilangan binatang ajaib Cai Hua. Dia yang mengacaukan segalanya. Apakah dia datang ke sini untuk membuat masalah hari ini? Kata-kata Li Zong membuat wajah tuan keluarga Li menjadi gelap. Dia ingin menamparkan kecil yang bodoh ini untuk segera membungkamnya. Teman muda, jangan merasa tersinggung, dia hanya anak-anak. Pemimpin keluarga Li tersenyum. Meskipun dia tidak tahu nama atau identitas Yun Feng, berdasarkan apa yang dilakukan Yun Feng saat itu, pemimpin keluarga Li memutuskan untuk menyenangkan pemuda ini. Ayah, mengapa kamu begitu sopan padanya? Li Zong tidak begitu mengerti. Tuan keluarga Li meraung keras dan meminta Li Zong untuk diam. Li Zong tidak mengatakan apa-apa, merasa bersalah. Dia hanya menatap Yun Feng dengan kebencian. Yun Feng tersenyum lembut dan tidak mengatakan apa-apa. Dia di sini untuk menimbulkan masalah hari ini. Kakak, Zong hanyalah seorang anak kecil. Kenapa kamu begitu galak? Suara lain datang. Namun, tanpa dominasi seorang pria, itu terdengar agak feminin. Seorang pria dengan getaran ilmiah yang kuat berjalan keluar. Wajahnya tidak buruk, tetapi ada jejak usia pada dirinya. Dapat dilihat bahwa dia tidak muda lagi. Paman kedua, Li Zong berteriak. Yun Feng mengangkat alisnya. Paman kedua, dia tampaknya adalah saudara laki-laki tuan dari keluarga Li. Pria itu mengulurkan tangannya dan menyentuh bagian atas kepala Li Zong. Suara lain datang dari belakangnya. Kemudian, seorang wanita keluar. Betul sekali, dia hanya seorang anak kecil. Dia bisa dimaafkan atas kesalahannya. Yun Feng tiba-tiba menyipitkan matanya dan menatap wanita yang berjalan keluar dengan santai. Wanita di depannya memiliki wajah memerah dan tampak seperti dia berpakaian yang dikenakannya sangat mewah. Setelah dia berjalan keluar, pria terpelajar itu melingkarkan lengannya di pinggang wanita itu dengan cabul. Wanita itu tersenyum sangat tidak terkendali. Ketika wanita itu melihat Yun Feng, dia sangat terkejut. Mengapa kamu di sini? Meskipun ada senyum di sudut mulut Yun Feng, matanya sudah dipenuhi dengan rasa dingin. Bukankah wanita di depannya ini adalah istri dari saudara laki-laki Paman Tianfan, wanita yang berulang kali memfitnah keluarga Yun? Sangat bagus,
Wanita ini telah berselingkuh secara terang-terangan dan bahkan menjangkau keluarga Li. Anda tahu dia? Tanya orang terpelajar itu. Ketika wanita itu melihat Yun Feng di sini, dia tidak panik. Sebaliknya, dia sangat murah hati. Ah, dia hanya orang bodoh yang ingin berhubungan dengan keluarga Yun. Pria terpelajar itu tertawa terbahak-bahak. Dia melakukannya. Nak, apakah kamu gila? Yun Tianfan hanya memberitahu kedua saudaranya tentang identitas Yun Feng. Wanita ini pasti tidak tahu siapa Yun Feng, atau dia tidak akan memiliki ekspresi bodoh seperti itu. Tuan keluarga Li tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah, kendalikan dirimu. Anda ingin sepatu yang dipakai orang lain. Bisakah kamu menjadi lebih jantan? Apa yang dia katakan membuat wanita itu memerah. Pria terpelajar itu tidak peduli. Saudaraku, apa yang kamu takutkan? Jadi bagaimana jika saya membawanya keluar di depan keluarga Yun? Apa yang bisa mereka katakan? Mereka hanya bisa menjadi pengecut, kura-kura berumur 1000 tahun. Kamu adalah kura-kura berumur 1000 tahun. Yun Feng berkata dengan suara rendah. Ekspresi pria terpelajar itu tiba-tiba berubah. Apa yang kamu mengatakan? Yun Feng mengangkat kepalanya dan berkata kepada wanita yang tidak tahu apa itu rasa malu, apakah kamu tidak punya rasa malu sama sekali? Wanita itu tercengang. Kemudian, dia meraung dengan marah, apa yang kamu tahu? Keluarga Yun hanyalah tumpukan lumpur. Saya menyesalinya saat saya menikah. Mengapa? Apakah Anda tidak mengizinkan saya untuk mengejar apa yang saya inginkan? Jika keluarga Yun tidak bisa memberikan apa yang saya inginkan, orang lain bisa. Apa yang salah dengan saya? Menikah dengan keluarga Yun adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Apakah kamu mendengar itu? Apa bagusnya keluarga Yun? Yun Tianfan dan kedua saudara itu hanyalah sekelompok orang bodoh. Mereka bahkan tidak tahu bahwa wanita mereka ditiduri oleh pria lain. Hahaha. Pria terpelajar itu tertawa keras dan arogan. Kulanyi sedikit terkejut mendengarnya. Wanita ini adalah istri dari keluarga Yun. Sepertinya kamu tidak memiliki penyesalan sama sekali. Kalau begitu, aku tidak perlu menanyakan hal lain padamu, kata Yun Feng dengan suara rendah. Wanita itu tertawa arogan setelah mendengar itu. Aku berkata, gadis kecil, apakah kamu buta? Anda ingin ikut campur dalam bisnis keluarga Yun sebagai anggota keluarga Yun. Anda terlihat cukup baik juga. Ternyata kepalamu penuh dengan sedotan. Saya memberi Anda arah yang jelas, tetapi Anda tidak pergi. Anda baru saja melompat ke dalam lubang. Bagaimana? Sedih. Ada lusinan orang yang hadir, dan mereka semua tertawa dengan suara rendah setelah mendengar itu. Wajah Yun Feng sangat suram saat ini. Tuan dari keluarga Li dengan sensitif merasa ada yang tidak beres. Apakah kamu sudah selesai? Keluarga Yun pasti buta jika mereka menginginkanmu. Jangan berpikir bahwa kamu bisa masuk ke dalam keluarga Li hanya karena kamu sudah berhubungan dengan saudaraku. Keluarga Li tidak menginginkan wanita orang lain. Wanita itu tersipu lagi. Kulanyi menurunkan tubuhnya dan Yao Yao berbalik untuk melihatnya. Sepertinya Feng Feng marah. Yao Yao mengangguk setelah mendengar itu. Kemarahan dingin Yun Feng telah tersulut dari lubuk hatinya. Dia tidak akan membiarkan siapapun menghina atau mencemarkan keluarga Yun. Keluarga Yun memang buta memiliki seseorang sepertimu. Sebuah suara dingin keluar dari mulut Yun Feng. Wanita itu sudah marah dengan apa yang dia katakan. Apa hakmu untuk membicarakanku? Siapa kamu? Jika Anda benar-benar ingin melakukan sesuatu tentang itu, Anda harus memberitahu Yun Tianling bahwa saya telah berhubungan dengan wanita itu lebih dari sekali. Apakah dia menikmati diselingkuhi? Yun Feng melirik dengan mata hitamnya. Ekspresi pria itu, yang masih mengenakan ekspresi kotor dan puas diri saat itu, berubah. Tubuhnya sudah terangkat perlahan oleh kekuatan tak terlihat. Yun Feng tidak melakukan apa-apa, tetapi semua orang yang hadir tahu dengan jelas bahwa dia melakukannya. Itu dilakukan oleh gadis muda yang luar biasa ini. Teman muda, tolong tunjukkan belas kasihan. Mengapa Anda harus peduli dengan masalah keluarga Yun? Itu adalah keluarga tanpa peringkat. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Pemimpin keluarga Li segera berteriak. Dia memandang saudaranya, yang berjuang di udara seperti ayam jantan yang lehernya tersangkut. Itu adalah kekuatan tak terlihat yang tidak bisa dia sentuh sama sekali. Dia hanya bisa terus melambaikan tangan dan kakinya, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Bab 648 Nama Dia Bangga, 5. Kamu,
Biarkan dia pergi dengan cepat. Wanita itu meraung dan memberi Yun Feng perintah. Yun Feng tersenyum dingin. Biarkan dia pergi. Orang ini pantas mati. Ark, jeritan menembus langit. Saat wanita itu mengatakan itu, pria yang berjuang dengan hidupnya saat itu tiba-tiba berhenti bergerak. Seluruh tubuhnya diremas dengan kuat, seperti benda lunak yang dicengkeram di tengah oleh tangan besar. Anggota badan pria itu menggantung, dan jelas tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi. Tulang-tulang di tubuhnya yang diremas dengan kuat membuat suara retak. Retakan, retakan. Semua orang terkejut. Mereka mungkin tidak dapat menerima bahwa seseorang meninggal dengan mudah dalam waktu sesingkat itu. Pemimpin keluarga Li melebarkan matanya dan menyaksikan pria yang berhenti berjuang di udara jatuh ke tanah. Fitur wajah di wajahnya yang awalnya tidak buruk semuanya menonjol seperti mata ikan mas pada saat ini. Wanita di sebelahnya dengan cepat membuang muka, takut dia akan muntah jika dia melihatnya lagi. Pemimpin keluarga Li tegang. Saat itu, saudaranya terbunuh begitu saja. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Bagaimana mungkin pemimpin keluarga Li tidak marah? Namun, dia tidak berani melakukan apapun dan tidak bisa berbuat apa-apa, karena orang yang melakukannya adalah Yun Feng. Jika bukan karena kamu, dia tidak akan mati. Tatapan Yun Feng sedingin anak panah. Wajah wanita itu menjadi sangat pucat saat berikutnya. Kamu membunuhnya. Itu bukan aku. Tuan dari keluarga Li tampaknya telah menemukan seseorang untuk disalahkan. Dia tidak bisa melakukan apapun pada Yun Feng, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa menyentuh wanita ini. Tatapan marah tuan keluarga Li membuat wanita itu ketakutan. Apa yang Yun Feng katakan tidak diragukan lagi menyalahkan segalanya padanya. Bahkan jika dia memiliki beberapa nyawa, itu tidak akan cukup untuk mengimbanginya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Anda melakukannya. Itu tidak ada hubungannya denganku. Wanita itu berteriak dengan gila, tetapi tidak ada yang peduli tentang itu lagi. Pemimpin keluarga Li tidak peduli siapa yang melakukannya. Dia hanya peduli dengan alasan yang bisa dia gunakan. Ikat dia. Ayo pergi ke keluarga Yun. Pemimpin keluarga Li meraung, tetapi tidak ada yang berani melakukan apapun. Momentum Yun Feng masih ada. Adegan tragis saat itu membuat para pejuang ini sedikit lemah di lutut. Yun Feng perlahan berbalik. Keluarga Li memiliki wajah untuk pergi ke keluarga Yun. Keluarga Yun harus menjadi orang yang menyelesaikan ini. Petik 2. Teman kecil, meskipun kamu cukup kuat, kamu harus tahu bahwa ini adalah masalah antara keluarga Li dan keluarga Yun. Jangan berpikir bahwa Anda dapat mengganggu urusan keluarga hanya karena Anda cukup kuat. Kalau tidak, kamu akan mendapat masalah yang tidak bisa kamu singkirkan bahkan jika kamu cukup kuat. Tuan keluarga Li juga tidak bisa menahan amarahnya. Kakaknya telah terbunuh, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya dan mencari kambing hitam. Lagi pula, jika bukan karena wanita dari keluarga Yun ini, bagaimana saudaranya akan memprovokasi wanita ini? Dia tidak bisa membalas dendam karena membunuh saudaranya. Sekarang, dia bahkan tidak ingin dia mencari kambing hitam. Tidak peduli seberapa rasional tuan keluarga Li, dia tidak bisa menahan diri lagi. Semuanya hanya buatannya sendiri. Apa hubungannya dengan keluarga Yun? Yun Feng tersenyum dingin. Wanita itu segera meraung setelah mendengar itu. Saya anggota keluarga Yun. Jika saya tidak beruntung, keluarga Yun akan menderita bersama saya. Tidak ada yang akan memiliki kehidupan yang baik. Semua orang yang hadir agak muak dengan wanita ini. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini? Dia mengkhianati suaminya, mengkhianati keluarganya, dan bahkan ingin menyeret keluarga Yun bersamanya. Bagaimanapun, dia hanyalah anjing gila. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa kamu masih hidup? Jika bukan karena keluarga Yun, kamu pasti sudah dihancurkan olehku. Apa yang dikatakan Yun Feng membuat semua orang terkesiap. Wanita itu menggigil. Dia tidak mengerti. Dia bingung. Siapa sebenarnya gadis ini? Apa hubungannya dia dengan keluarga Yun? Tidak ada yang diizinkan untuk menghina keluarga Yun. Tidak ada yang diizinkan untuk menajiskan keluarga Yun. Jika ada yang berani menyakiti keluarga Yun, aku bersumpah akan membiarkan mereka membayar 100 kali lipat. Wajah tuan dari keluarga Li menjadi gelap. Tubuh wanita itu benar-benar lumpuh di tanah saat dia meraung seperti dia di ambang kehancuran. Siapa sebenarnya kamu? Rambut hitam gadis itu berkibar. Nama ini adalah hal yang paling berharga baginya. Nama keluarga ini adalah kebanggaan hidupnya.
Aku Yun Feng. Banyak pasang mata melirik dengan tidak percaya. Yun Feng. Kapan orang seperti itu muncul di keluarga Yun? Mengapa mereka tidak tahu? Mengapa mereka tidak melihatnya sebelumnya? Tuan dari keluarga Li berdiri di sana dengan wajah pucat. Jika teman kecil ini berasal dari keluarga Yun, mengapa aku tidak tahu tentang dia? Hahaha, Yun Feng. Hahaha, kapan keluarga Yun memiliki seseorang sepertimu? Jangan bilang kamu putri Yun Tianfan. Beraninya kau berbicara padaku seperti itu. Wanita itu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Ada nada meremehkan dalam suaranya. Wanita itu berdiri dari tanah dengan canggung. Terlihat jelas bahwa dia masih menggigil. Sekelompok katak di dasar sumur, gumam Kulanyi di samping. Yao Yao jelas tidak mengerti apa yang dia katakan, tapi dia juga mengangguk setuju. Kulanyi terkekeh saat melihat aksi Yao Yao. Dia membelai kepala Yao Yao dengan tangannya yang besar. Anak yang baik. Sungguh anak yang baik. Aku tidak peduli apakah kamu dari keluarga Yun atau tidak. Kamu harus memberiku penjelasan atas kematian saudaraku. Tuan dari keluarga Li berdiri di sana dengan wajah pucat dan otot-otot di sekujur tubuhnya. Saudaranya telah meninggal, namun dia harus berbicara dengan Yun Feng dengan baik. Yang paling penting, kekuatan Yun Feng adalah yang paling ditakuti oleh tuan dari keluarga Li. Di dunia ini, yang kuat bisa melakukan apapun yang mereka mau. Li Zong telah bersembunyi di belakang ayahnya untuk waktu yang lama. Dia menatap pamannya, yang telah meninggal seketika di tanah, dengan matanya. Hati kecilnya tidak bisa menahan gemetar. Apakah dia menunjukkan penghinaan padanya saat itu? Li Zong hanya berharap dia bisa kembali ke masa lalu. Dia tidak akan mengatakan itu sama sekali jika dia bisa. Akan ada penjelasan, tetapi keluarga Li harus memberikan penjelasan kepada keluarga Yun terlebih dahulu. Yun Feng menatap tuan keluarga Li dengan dingin. Tuan dari keluarga Li segera terlihat jauh lebih buruk. Kakakku sudah mati. Penjelasan apa yang kamu butuhkan dari keluarga Li? Kematiannya bukan berarti masalah ini selesai. Bagaimana tuan dari keluarga Li tidak tahu bahwa wanita ini berselingkuh dari suaminya? Saya telah melihat semua yang terjadi saat itu. Jika keluarga Li tidak ingin wanita yang sudah menikah bermain-main, mengapa tuan dari keluarga Li membiarkan ini tinggal di sini? Tuan dari keluarga Li dibuat terdiam oleh Yun Feng. Dia memang tidak mempedulikannya, atau dia pasti sudah dikeluarkan sejak lama. Tuan dari keluarga Li kurang lebih menikmati drama dan mempermalukan keluarga Yun, jadi dia menutup mata untuk itu. Keluarga Yun telah dibuat selingkuh oleh keluarga Li. Tuan dari keluarga Li ingin mengambil kesempatan ini untuk menyerang mereka dengan keras. Bagaimanapun, keluarga yang tidak memiliki peringkat hanya untuk bersenang-senang. Dia sangat ingin bermain dengan mereka, tetapi dia tidak menyangka saudaranya akan mati begitu cepat. Bab 649 Pelatihan Khusus dimulai. 1. Tuan dari keluarga Li sedikit banyak bersalah. Lagi pula, kelakuan buruk saudaranya ada hubungannya dengan kurangnya disiplin. Wanita ini sudah lama berhubungan dengan saudara laki-lakinya. Itu sudah berlangsung selama setengah tahun, jadi dia secara alami tidak peduli tentang itu. Paling-paling, dia hanya akan memarahi saudaranya secara lisan. Dia awalnya ingin membuat keluarga Yun menjadi suami yang lebih besar, sehingga dia bisa mempermalukan mereka lebih banyak, tetapi sesuatu yang tidak terduga terjadi. Bagaimana aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan? Tuan dari keluarga Li, apakah keluarga Yun sangat mudah diganggu? Yun Feng mengangkat suaranya tiba-tiba pada akhirnya. Jika dia tidak datang ke benua barat, jika dia tidak bertemu Yun Luoshen, keluarga Yun dari kota Jushui akan dipermalukan sampai cacat. Sifat jahat dari apa yang disebut keluarga besar ini benar-benar semakin bengkok. Pikiran seperti itu membuat Yun Feng jijik dari lubuk hatinya. Teman muda, apa yang kamu bicarakan? Pikiran macam apa yang bisa kumiliki? Nada suara master dari keluarga Li jelas lebih lemah. Dia mungkin bisa berpura-pura di depan orang lain, tetapi di bawah tekanan Yun Feng, sulit baginya untuk berpura-pura. Katakan padaku, apa yang keluarga Li rencanakan untuk mengkompensasi keluarga Yun? Kata-kata acuh tak acuh Yun Feng sekali lagi memojokkan tuan dari keluarga Li. Tuan dari keluarga Li benar-benar marah. Sekarang saudaranya sudah mati, dia tidak bisa membalas dendam sama sekali, dan dia juga terpojok oleh seseorang. Logikanya, itu adalah kesalahan keluarga Li. Mengapa masalah ini begitu membuat frustrasi?
Wanita yang baru saja berteriak itu berdiri di samping dengan santai dan mengukur Yun Feng dari ujung kepala sampai ujung kaki. Meskipun dia tidak yakin dari mana Yun Feng berasal, sepertinya dia akan baik-baik saja sekarang. Setidaknya, keluarga Li tidak akan berani menyerangnya. Adapun keluarga Yun, selama dia kembali ke rumah dan mengatakan bahwa dia telah berubah menjadi lebih baik, Yun Tianling terlalu mencintainya untuk melakukan apapun padanya. Memikirkan hal ini, wanita itu tampaknya semakin merasa bahwa dia baik-baik saja. Tuan Li, izinkan saya mengklarifikasi. Kakakmu yang menggodaku. Dia menggunakan narkoba untuk saya. Apa yang dikatakan wanita itu hampir membuat tuan dari keluarga Li sangat marah sehingga dia hampir mengalami pendarahan otak. Yun Feng mengangkat alisnya. Bisakah dia menjadi lebih tak tahu malu? Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Wanita itu meletakkan tangannya di pinggangnya dan memasang ekspresi sedih, seolah-olah dia akan menangis. Yun Feng, aku bukan wanita yang berubah-ubah. Pamanmu, Yun Tianling, tahu itu. Saya tidak tahu Anda adalah anggota keluarga Yun. Apa yang kamu katakan saat itu memang terlalu berlebihan, tapi kamu harus membelaku kali ini. Kulanyi sudah terdiam di samping. Meskipun Yao Yao tidak begitu mengerti, rasa jijik sudah muncul di matanya. Dia hanya merasa jijik dengan wanita ini. Keluarga Li selalu menekan keluarga Yun. Keluarga Yun, sebagai keluarga tidak berperingkat, tidak mengganggu mereka sama sekali, tetapi mereka tetap tidak akan melepaskan keluarga Yun. Anda tahu bahwa meskipun saya berusia 30-an, saya masih menawan. Saudara laki-laki dari tuan keluarga Li adalah orang yang bejat. Setelah melihat saya, dia memiliki niat jahat terhadap saya. Saya tidak punya pilihan. Kakaknya menggunakan keluarga Yun untuk mengancamku. Bagaimana mungkin aku tidak mendengarkannya? Saya hanya mengatakan hal-hal itu saat itu karena saya tidak punya pilihan. Anda harus jelas tentang itu. Petik 2. Wajah tuan dari keluarga Li sudah benar-benar merah, dan pembuluh darah di lehernya melotot lagi dan lagi. Yun Feng mendengarkan dengan senyum di sudut mulutnya. Melihat Yun Feng begitu pendiam, wanita itu menjadi lebih berani. Saya telah dipermalukan dan menggunakan diri saya sebagai ganti kedamaian keluarga Yun. Sekarang orang itu sudah mati, saya akhirnya bisa dibebaskan. Setelah mengatakan itu, dia bahkan menyeka air matanya. Tuan dari keluarga Li tidak tahan lagi dan meraung, pelacur. Aku ingin kau membayar kematian saudaraku dengan nyawamu. Tuan dari keluarga Li melintas dan wanita itu segera berteriak ketakutan, Yun Feng, pamanmu akan sedih jika aku mati. Lagi pula, aku melakukan ini untuk keluarga Yun. Pemimpin keluarga Li berteriak dengan marah. Dia tidak peduli bahkan jika Yun Feng ada di sini. Wanita ini terlalu berlebihan. Tangannya yang terulur tiba-tiba dihentikan oleh seseorang. Tangan Yun Feng tampak santai meraih pergelangan tangan pemimpin keluarga Li. Momentum seperti binatang buas dari pemimpin keluarga Li langsung dihentikan. Dia benar. Keluarga Yun akan memutuskan apa yang harus dilakukan dengannya. Bukan tempatmu untuk melakukan itu. Yun Feng menekan jarinya sedikit ke bawah. Tuan keluarga Li segera menjadi pucat. Jari-jarinya yang ramping sepertinya hanya memegang pergelangan tangan tuan keluarga Li di permukaan, tetapi kenyataannya, tekanan kuatnya telah menyerang tubuh tuan keluarga Li. Kamu terlalu keterlaluan. Tuan keluarga Li pucat dan kepalanya penuh keringat dingin. Dia menatap Yun Feng dengan mata merahnya. Jadi bagaimana jika dia kuat? Rasa diolesi oleh seseorang membuat tuan keluarga Li marah. Saya anggota keluarga Yun. Bukan tempatmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Wanita itu sepertinya merasa itu tidak cukup, jadi dia menambahkan bahan bakar ke api. Yun Feng meliriknya dengan dingin. Wanita itu hanya merasakan tenggorokannya tercekat dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Yun Feng tiba-tiba melepaskan tangannya, dan pemimpin keluarga Li segera mundur dengan panik. Wajahnya masih pucat, dan dia menatap Yun Feng dengan amarah membara di matanya. Keluarga Li akan membalas dendam atas penghinaan ini. Yun Feng membalik tangannya dan elemen air biru es dengan cepat membentuk rantai tebal, mengikat wanita yang sangat menjijikkan itu. Wanita itu dengan putus asa membuka mulutnya dan ingin berteriak, tetapi anggota tubuhnya melambai secara acak. Tubuhnya masih diikat erat oleh rantai, dan ujung rantai yang lain dipegang di tangan Yun Feng. Dia menarik keras, dan wajah wanita itu menjadi ganas. Sepertinya dia kesakitan karena rantai itu. Tidak ada yang bisa mendengarnya tidak peduli seberapa keras dia berteriak.
Tentu saja, hal yang sama berlaku untuk keluarga Yun. Yun Feng tiba-tiba naik ke langit dengan rantai di tangannya. Wanita itu tampak ketakutan. Dia jelas takut dengan ketinggian. Melihat Yun Feng bisa terbang, tuan keluarga Li mau tidak mau mengubah ekspresinya. Yun Feng terkekeh dan berbalik untuk pergi. Kulanyi melambaikan tangannya dan memblokir ruang di sekitarnya dan Yao Yao, lalu terbang mengejarnya. Setelah Yun Feng pergi, anggota keluarga Li masih belum pulih. Jika bukan karena mayat mengerikan di tanah, tidak ada yang akan percaya apa yang terjadi hari ini. Semuanya tampak seperti mimpi. Seorang gadis tiba-tiba masuk dan seseorang meninggal. Kemudian, keluarga Yun dan keluarga Li bentrok. Kepala keluarga Li berdiri di sana dan mengepalkan tinjunya, menggertakkan giginya. Li Zong menatap ayahnya dengan ketakutan dan tidak berani mengeluarkan suara. Kepala pelayan keluarga Li akhirnya berbicara, tetapi suaranya juga bergetar. Bab 650 pelatihan khusus dimulai, 2. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Wajah pemimpin keluarga Li tiba-tiba menjadi gelap. Apa yang harus kita lakukan? Saya tidak berharap keluarga Yun memiliki orang seperti itu. Dari mana dia berasal? Mengapa saya tidak tahu tentang dia di masa lalu? Pemimpin keluarga Li melirik mayat di tanah dan mendengus jijik. Dia meninggal cukup cepat. Aku tidak perlu mengkhawatirkan dia lagi. Seret dia pergi. Di bawah komandonya, 2 prajurit segera datang dan menyeret mayat yang mengerikan itu, sehingga tidak akan merusak pemandangan tuannya. Pada saat ini, hati semua orang tidak bisa menahan perasaan dingin. Itu adalah saudara laki-laki tuannya. Mereka tidak menyangka tuannya memiliki pemikiran seperti itu. Bagus kalau dia sudah mati. Dia adalah orang bodoh yang tidak bisa mencapai apapun dan hanya bisa menghancurkan segalanya. Jika bukan karena dia, keluarga Li tidak akan memprovokasi orang seperti itu. Apa yang dikatakan pemimpin keluarga Li itu benar. Kakaknya benar-benar bodoh. Dia tidak berkontribusi apapun untuk keluarga sama sekali dan malah menyebabkan banyak masalah. Dia awalnya berpikir bahwa tidak apa-apa jika dia berhubungan dengan seorang wanita dari keluarga Yun. Bagaimanapun, itu adalah keluarga tanpa peringkat. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyebabkan masalah besar seperti itu. Li Zong, pemimpin keluarga Li meraung marah. Li Zong segera menggigil. Ayah. Tuan dari keluarga Li memandang Li Zong dengan mata tajam saat jantungnya melonjak. Kamu tidak diizinkan pergi kemanapun selama periode waktu ini. Tetap di rumah dan fokus pada kultivasi Anda. Petik 2. Li Zong tercengang. Bagaimana dengan Cai Hua? Jika dia tidak mendekati si Cai Hua, bukankah keluarga Yun akan memukulinya? Si Cai Hua bukan apa-apa. Tingkatkan level Anda. Jika saya tidak salah, keluarga Yun akan segera menantang keluarga Li. Apa yang dikatakan pemimpin keluarga Li membuat Li Zong tegang. Di area balai hutan leluhur, hanya kelompok pertama dari keluarga peringkat ketiga yang dipilih melalui kompetisi. Keluarga peringkat ketiga lainnya harus berjuang untuk kualifikasi dengan kemampuan mereka sendiri. Keluarga yang tidak memiliki peringkat dapat menantang keluarga peringkat ketiga sesuka hati. Tidak perlu melaporkan tantangan sama sekali, selama tantangan diumumkan di depan umum. Setelah keluarga yang tidak memiliki peringkat mengalahkan keluarga peringkat ketiga, keluarga yang tidak memiliki peringkat akan menggantikan keluarga peringkat ketiga. Semua hak dan manfaat yang dimiliki keluarga peringkat ketiga asli secara alami akan diserahkan kepada pemenang tantangan. Dibandingkan dengan perubahan dalam keluarga peringkat ketiga, perubahan keluarga peringkat pertama dan kedua lebih standar dan ketat. Harus dikatakan bahwa balai hutan leluhur tidak menghargai keluarga peringkat ketiga. Siapapun yang ingin menjadi satu bisa menjadi satu selama mereka memiliki kekuatan. Jika tidak, mereka akan keluar. Begitu keluarga Yun menantang keluarga Li harus menerimanya. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Li, mereka akan kehilangan segalanya begitu mereka kehilangan status mereka. Bahkan jika dia menikahi wanita dari keluarga Si sekarang, itu tidak akan berguna. Jadi, dia sama sekali tidak perlu peduli dengan hubungannya dengan si Cai Hua sekarang. Pemimpin keluarga Li berpikir bahwa sikap keluarga Yun mungkin sama. Pada saat yang sensitif seperti itu, siapa yang akan sibuk menyenangkan nona muda dari keluarga peringkat 3? Yang paling penting adalah meningkatkan kekuatan mereka dan melindungi kehormatan keluarga mereka. Ada aturan tidak tertulis untuk tantangan keluarga peringkat ketiga. Menantang itu baik-baik saja,
tetapi kedua pihak yang bertarung harus menjadi generasi muda dari kedua keluarga. Persaingan kekuatan generasi muda mewakili potensi keluarga. Jadi, perwakilan keluarga Li secara alami adalah Li Zong, dan perwakilan keluarga Yun secara alami adalah Yun Luoshen. Lakukan apapun yang Anda bisa untuk meningkatkan diri sendiri. Jangan mengecewakanku, kata tuan keluarga Li dengan suara yang dalam. Li Zong cukup percaya diri. Ayah, jangan khawatir. Potensi Yun Luoshen tidak sebagus milikku. Saya akan berkultivasi lebih cepat darinya dalam periode waktu yang sama. Dia tidak akan menjadi tandinganku. Bahkan jika keluarga Yun memiliki orang yang sangat kuat, tidak mungkin dia membiarkan Yun Luoshen naik 3 langkah dalam waktu singkat. Pemimpin keluarga Li mengangguk. Baiklah, pergilah berlatih sekarang. Jangan pikirkan hal lain. Yun Feng tidak akan melakukan apa-apa. Kami tidak perlu khawatir tentang hal lain. Yun Feng memang tidak bisa bergerak dengan mudah. Dia tidak bertindak sendirian sekarang. Dia adalah anggota keluarga Yun. Secara alami, setiap gerakannya mewakili keluarga Yun. Meskipun dia memiliki kemampuan untuk membuat keluarga Li, dan bahkan keluarga Xi, menghilang dari kota Jushui dalam semalam, Yun Feng tidak bisa melakukan itu. Jika sebuah keluarga ingin naik ke tampuk kekuasaan, itu pasti tidak bisa mengandalkan kekerasan. Yun Feng memang punya rencana untuk membiarkan keluarga Yun menggantikan keluarga Li dalam pikirannya. Langkah pertama yang ingin dia lakukan untuk membuat keluarga Yun bangkit adalah menjadikan keluarga Yun sebagai bos di kota Jushui. Namun sebelum itu, dia memiliki hal yang lebih penting untuk ditangani, termasuk menghilangkan tumor kanker di tangannya. Hanya dalam belasan detik, Yun Feng telah menyeret wanita itu kembali ke rumah keluarga Yun dengan rantai di tangannya. Ketika dia mendarat, wanita yang diikat dengan rantai juga mendarat. Tubuhnya jatuh dari langit. Meskipun dia tidak menderita luka fatal, dia masih terluka parah. Wajah wanita itu penuh dengan rasa sakit dan kebingungan. Dia ingin berteriak, tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Wanita itu membuat suara keras ketika dia mendarat di tanah. Rumah keluarga Yun awalnya tidak besar, dan keributan seperti itu secara alami menarik perhatian semua orang. Yun Feng berdiri di sana dengan tenang dan menunggu semua orang dari keluarga Yun datang. Wanita yang diikat dengan rantai terus berjuang di tanah seperti ulat. Saudari, sebuah teriakan terdengar. Seorang wanita berlari ke arahnya setelah melihat wanita yang diikat. Lepaskan dia. Apa yang sedang kamu lakukan? Wanita ini adalah istri adik laki-laki Yun Tianfan. Dia memiliki kepribadian yang baik dan tidak bisa menahan panik ketika dia melihat wanita ini. Segera, beberapa anggota keluarga Yun datang. Yun Luoshen juga terkejut melihat wanita itu di tanah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Yun Feng dalam-dalam. Wanita ini pasti mengatakan sesuatu yang keterlaluan hingga membuat Yun Feng memperlakukannya seperti ini. Yun Tianfan dan dua bersaudara lainnya datang. Mereka semua terkejut melihat wanita di tanah. Apa yang sedang terjadi? Yun Tianling tidak terlihat baik. Bagaimanapun, dia adalah istrinya. Tidak masuk akal baginya untuk dibawa kembali seperti ini. Meskipun identitas Yun Feng berbeda, itu terlalu berlebihan untuk dilakukan. Apakah dia mengatakan sesuatu? Tanya Yun Tianfan. Yun Feng menggerakkan tangannya dan rantai air mengencang. Wajah wanita itu segera berubah, terlihat sangat menakutkan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Kakak kedua, bagaimana Anda bisa membiarkannya melakukan ini? Bahkan jika kakak iparku mengatakan sesuatu yang salah, kamu tidak boleh memperlakukannya seperti ini. Istri Yun Tianlin tampak tidak tega melihat ini. Ketika dia melihat Yun Feng, dia sedikit marah. Gadis kecil, kenapa kamu harus mencampuri urusan keluarga Yun? Kamu bahkan lebih keterlaluan. Petik 2. Bab 651 Pelatihan khusus dimulai 3. Yun Feng mengabaikannya dan hanya menatap Yun Tianfan. Saya tidak tahu aturan keluarga di sini. Paman Tianfan, sebagai menantu dari keluarga Yun, dia berselingkuh dari suaminya. Bagaimana kita harus menghukum orang seperti itu? Semua orang tercengang. Dia selingkuh dari suaminya. Wajah Yun Tianfan menjadi dingin. Yun Tianling tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, itu tidak mungkin. Meskipun kakak iparku tidak terlalu ramah, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Istri Yun Tianlin juga tidak mempercayainya. Yun Feng mengangkat sudut mulutnya dan menatap wanita di tanah dengan dingin. Keluarga Yun sangat mempercayaimu,
Tetapi kamu memperlakukan kepercayaan ini seperti kotoran. Wanita itu membuka dan menutup mulutnya, ingin mengatakan sesuatu. Yun Feng menggerakkan jarinya sedikit. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia berbohong. Aku tidak. Aku pasti tidak. Dari mana kamu mendapatkan pakaianmu? Tanya Yun Luoshen. Wanita itu tercengang. Dia mengenakan pakaian terbaik. Dia akan selalu melepasnya setelah dia kembali ke keluarga Yun setelah berselingkuh dan mengenakan pakaian compang camping itu. Namun, Yun Feng dengan paksa mengikatnya hari ini dan dia tidak punya waktu untuk melakukan itu. Saya tidak berpikir paman cukup kaya untuk membeli pakaian seperti itu. Bibi, dari mana kamu mendapatkan uangmu? Kata Yun Luoshen terus terang. Dia telah melihat melalui sifat wanita ini. Dia percaya apa yang dikatakan Yun Feng. Wanita ini adalah bencana bagi keluarga Yun. Ini, wanita itu tidak bisa mengatakannya. Aku mengambil pakaian ini. Kau mengambilnya. Yun Feng mengangkat alisnya. Kamu tanpa malu-malu mengatakan bahwa kamu tidak melakukannya. Saya bukan satu-satunya yang tahu bahwa Anda selingkuh. Apakah orang-orang dari keluarga Li semuanya mati? Keluarga Li. Yun Tianling meraung. Tubuh wanita itu menggigil dan wajah Yun Tianfan menjadi gelap total. Istri Yun Tianlin, yang ingin berbicara mewakili wanita saat itu, juga melihat wanita di tanah. Kakak, apakah kamu benar-benar? Saya dipaksa. Dia mengancam saya, jadi saya dianiaya. Aku tidak mau. Tianling, aku tidak mau. Kamu tidak mau. Yun Tianling tiba-tiba berteriak dengan mata merah. Aku, Yun Tianling, benar-benar menikahi wanita yang baik. Tidak hanya saya diselingkuhi begitu lama, tetapi saya juga mempermalukan keluarga Yun begitu lama. Kenapa aku begitu bodoh menikahimu saat itu? Kenapa aku begitu bodoh untuk jatuh cinta padamu saat itu? Petik 2. Yun Tianling, Anda sama sekali bukan laki-laki. Pernahkah saya menjalani hari yang baik sejak saya menikah dengan keluarga Yun? Kehidupan seperti apa yang saya jalani setiap hari? Keluarga tanpa peringkat. Anda tidak memiliki kemampuan untuk membiarkan saya menjalani kehidupan yang baik. Tidak bisakah saya menemukan pria yang cakap? Apa yang salah dengan saya ingin menjalani kehidupan yang baik? Apa yang salah dengan itu? Kakak, kamu, istri Yun Tianlin menatap wanita di tanah dengan tatapan yang tampaknya lebih wanita di tanah. Tatapan macam apa itu? Jangan bilang kamu tidak pernah menyesalinya. Saya tidak percaya Anda tidak ingin menjalani kehidupan yang baik sama sekali. Apa yang kamu maksud dengan kehidupan yang baik? Kehidupan mewah di balik tembok tinggi di halaman yang luas adalah kehidupan yang baik. Yun Feng tertawa. Apakah kamu puas dengan hal-hal ini? Apakah hatimu tidak lagi kosong? Wanita di tanah menahan napas dan meraih tanah di tanah dengan kedua tangan, memegangnya di tangannya. Istri Yun Tianlin berkata dengan lembut, Kakak, saya selalu bahagia, karena meskipun hidup saya sederhana dengan pria yang saya cintai, itu sudah cukup bagi saya. Anda hanya tahu bagaimana mengatakan hal-hal munafik. Saya tidak ingin menjalani kehidupan seperti itu. Saya tidak. Berhenti berbicara, teriak Yun Tianling. Dia merasa dipermalukan. Aku akan membiarkanmu berurusan dengan wanita ini. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengannya. Yun Tianling berbalik dan pergi setelah mengatakan itu. Martabat pria ini telah rusak parah. Sudah menjadi batasnya untuk tidak kehilangan akal dan mencekik wanita ini dengan tangannya sendiri. Otot-otot Yun Tianling selalu tegang. Jelas bahwa dia berusaha keras untuk menekan kemarahan dan kesedihan di hatinya. Mereka yang mengkhianati keluarga Yun akan dikeluarkan dari keluarga Yun selamanya. Mereka tidak akan ada hubungannya dengan keluarga Yun, kata Yun Tianfan dengan suara yang dalam. Yun Feng berpikir bahwa hukumannya ringan, tapi bagaimanapun juga ini adalah urusan keluarga Yun di kota Jushui. Dia tidak bisa terlalu banyak ikut campur. Hahaha, sangat bagus bahwa saya dihapus. Saya tidak sabar untuk meninggalkan keluarga Yun. Wanita itu tertawa terbahak-bahak. Mata Yun Feng dingin, dan rantai air segera menghilang. Wanita itu menggerakkan tubuhnya dan bangkit dari tanah. Kamu dikeluarkan dari keluarga Yun. Yun Tianfan melambaikan tangannya. Pergi dari sini sekarang. Wanita itu ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dia berjalan keluar dari pintu keluarga Yun dengan pakaian mewah yang telah ternoda. Jika dia tahu keluarga macam apa yang dia tinggalkan sekarang,
dia akan menyesali keputusan seperti itu selama sisa hidupnya. Fakta di masa depan akan membuktikan bahwa wanita ini menjalani sisa hidupnya dengan kesakitan dan penyesalan. Suasana di tempat kejadian agak kaku. Bagaimanapun, itu adalah fakta bahwa keluarga Yun telah dikhianati. Aku akan berbicara dengan saudaraku. Dia tidak akan melakukan apa-apa, kata Yun Tianfan. Yun Feng berkata, pria dari keluarga Li sudah mati. Yun Tianfan dan Yun Tianlin sama-sama terkejut. Yun Luoshen juga melirik Yun Feng dengan heran. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia memiliki temperamen yang buruk. Dia membunuh seseorang begitu saja. Situasi saat ini harus diubah. Keluarga Li harus memberikan penjelasan kepada keluarga Yun. Apa yang dikatakan Yun Feng membuat Yun Tianfan dan Yun Tianlin merenung lama. Maksudmu? Yun Tianfan memandang Yun Feng dengan serius. Yun Feng mengangguk. Betul sekali. Keluarga Li telah menjadi keluarga terkuat kedua di kota Jushui terlalu lama. Yun Luoshen melebarkan matanya karena terkejut. Yun Feng meliriknya. Yun Luoshen menunjuk dirinya sendiri dan bertanya dalam hati apakah itu dia. Yun Feng tertawa. Yun Luoshen, apakah kamu pikir aku harus melakukan segalanya untukmu? Apakah kamu tidak memiliki rasa tanggung jawab sebagai seorang pria sama sekali? Yun Luoshen tersipu. Tentu saja, aku, Yun Luoshen, bukan pengecut. Jika terjadi sesuatu pada keluarga Yun, aku pasti akan menjadi orang pertama yang bergegas maju. Yun Tianfan memandang putranya dengan lega, dan kemudian menjadi serius. Bukan tidak mungkin untuk menantang keluarga Li, tapi wakil kita harus dari generasi muda. Bakat Luoshen lebih buruk daripada Li Zong, dan dia tidak bisa meningkat terlalu banyak dalam waktu singkat. Jika begitu, jangan khawatir, keluarga Yun akan menggantikan keluarga Li kali ini. Kata-kata percaya diri Yun Feng langsung meyakinkan semua orang. Yun Tianfan menatap gadis kecil di depannya. Dengan dia di sini, keluarga Yun pasti akan menang. Bab 652 pelatihan khusus dimulai. 4. Berita perceraian keluarga Yun segera menyebar ke seluruh kota Jushui. Gosip tentang keluarga Yun yang diselingkuhi juga menyebar dengan cepat di kota Jushui. Orang-orang mengetahui kematian saudara pemimpin keluarga Li di tangan keluarga Yun juga. Perseteruan antara keluarga Yun dan keluarga Li menyebar seperti api. Kebanyakan orang mengejek dan mengejek mereka. Beberapa orang sedang dalam mood menonton pertunjukan yang bagus. Sudah lama sejak drama seru seperti itu terjadi di kota Jushui. Sekarang akhirnya keluar, tidakkah mereka akan menikmatinya? Mereka awalnya mengira keluarga Yun dan keluarga Li akan bertarung sampai mati, tetapi mereka tidak menyangka keluarga Yun dan keluarga Li akan begitu pendiam. Mereka tidak tahu apa yang sedang disibukkan oleh keluarga-keluarga itu. Tidak ada konflik atau argumen. Setelah perceraian, keluarga Yun tidak melakukan apa-apa lagi. Kedua keluarga tampaknya telah melupakan masalah ini, yang membuat penduduk kota Jushui sangat bingung. Apa yang sedang terjadi? Ini terlalu tidak normal. Mereka menelan kemarahan mereka setelah diselingkuhi. Apakah laki-laki dari keluarga Yun masih laki-laki? Dan di keluarga Li, saudara laki-laki dari tuan keluarga Li, sudah mati. Keluarga Li masih keluarga peringkat ketiga. Mereka tidak menyerang keluarga yang tidak memiliki peringkat sebagai pembalasan. Mereka terlalu pengecut, bukan? Spekulasi muncul di mana-mana. Orang-orang di kota Jushui sedang membicarakan tentang keluarga Li dan keluarga Yun. Ada segala macam kutukan, tetapi masih belum ada tindakan dari kedua keluarga. Orang-orang di kota Jushui benar-benar bingung. Apa yang mereka lakukan? Adapun wanita yang dibuang oleh keluarga Yun, dia tidak punya tempat tinggal. Dia tidak memiliki apa-apa kecuali pakaian mewah yang dia kenakan. Dia tidak punya pilihan selain menjual pakaian itu dan menikahi orang sembarangan. Namun, dia segera ditinggalkan. Alasan yang diberikan pria itu sangat sederhana. Dia hanya bermain-main dengannya. Tidak perlu menganggapnya serius. Seperti kata pepatah, dia tidak akan rugi. Wanita yang sangat menjijikkan ini benar-benar seperti ini. Dengan identitasnya, tidak ada pria yang berani menikahinya. Mereka semua takut mendapat masalah, tetapi tidak apa-apa tidur dengannya. Lambat laun, wanita ini menjadi seseorang yang bisa tidur dengan siapa saja. Selama Anda memberinya uang, dia bisa tidur dengan seorang pengemis. Hidupnya bahkan lebih miskin dan sengsara dari sebelumnya. Terkadang, dia bahkan tidak bisa makan lengkap. Faktanya,
dia kembali ke keluarga Yun secara pribadi setelah diasingkan selama beberapa hari. Dia pikir dia bisa kembali setelah memohon, tetapi dia tidak berharap keluarga Yun benar-benar mengusirnya kali ini. Dia tidak bisa kembali lagi. Ketika hal seperti itu terjadi antara keluarga Yun dan keluarga Lee, bagaimana keluarga Si, sebagai keluarga paling kuat di kota Jushui, tidak mengetahuinya. Namun, keluarga Si cukup pintar untuk tidak terlibat dalam kekacauan ini. Mereka tidak bertanya tentang benar dan salah. Apapun yang terjadi antara keluarga Lee dan keluarga Yun tidak ada hubungannya dengan keluarga Si. Keluarga Si hanya di sini untuk menonton drama. Orang yang paling tertekan adalah Si Chaihua. Yun Luoshen dan Li Zong selalu ada di dekatnya. Salah satu anak laki-laki itu tampan, dan yang lainnya memiliki latar belakang keluarga yang baik. Gadis-gadis seusianya iri pada Si Chaihua karena memiliki pelamar seperti itu. Namun, tiba-tiba, kedua bocah itu menghilang. Tepatnya, mereka sangat dingin padanya. Mereka bahkan tidak menganggapnya serius. Li Zong dan Yun Luoshen tidak pernah datang untuk mencarinya lagi. Si Chaihua berpikir bahwa mereka akan datang untuk mencarinya bahkan jika dia tidak mengambil inisiatif untuk mencari mereka. Tak disangka, ini berlangsung selama 2 bulan. Dalam 2 bulan ini, tak satu pun dari kedua anak laki-laki itu memperhatikannya. Meskipun si Chaihua frustrasi, dia terlalu bangga untuk bergerak. Dia dengan keras kepala percaya bahwa mereka tidak akan menyerah padanya. Mereka akan datang untuknya lagi. Meskipun keluarga Lee dan keluarga Yun tidak pernah berinteraksi satu sama lain, kedua keluarga itu tahu dengan jelas apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Tidak dapat dihindari bahwa mereka harus bertarung. Li Zong dan Yun Luoshen sedang bersiap untuk hari ini. Bagaimanapun, merekalah yang akan bertarung sebagai perwakilan keluarga mereka. Pelatihan khusus Yun Luoshen sudah dimulai. Solusi remodeling tulang tingkat rendah yang dibeli Yun Feng membuat beberapa perubahan pada potensi Yun Luoshen. Kecepatan kultivasinya jelas jauh lebih cepat dari sebelumnya. Yun Luoshen sendiri sangat bersemangat dan bahagia. Pada kecepatan kultivasi ini, dia memiliki peluang besar untuk menang. Namun, Yun Feng tidak puas dengan ini. Tidak hanya keluarga Yun yang harus memenangkan tantangan kali ini, mereka harus menang dengan luar biasa dan mengesankan semua orang dengan kemenangan mereka. Yun Luoshen mengira dia bisa mempraktikkannya sendiri, tetapi pelatihan khusus yang sulit itu jauh dari itu. Apa yang diinginkan Yun Feng bukan hanya peningkatan kekuatannya, tetapi juga akumulasi pengalaman tempur. Hanya pelatihan dalam pertempuran yang akan membuatnya tak kenal takut. Teori harus dipraktekkan. Yun Luoshen masih mengkhawatirkan siapa yang akan menjadi sparring partnernya. Bagaimana Yun Feng kekurangan orang seperti itu? Ketika serigala awan api besar dan seorang pria dengan sayap muncul di depannya, Yun Luoshen terkejut. Kamu, binatang ajaibmu. Mereka berdua adalah binatang ajaibmu. Kejutan Yun Luoshen membuat Little Fire sangat menghina. Saat bakso menjerit dan menerkam bahu Yun Feng, Yun Luoshen berteriak lagi, yang ini juga. Apa yang perlu dikagetkan? Kata Kulanyi dengan malas. Xiao Feng, kata Yao Yao dengan suara rendah sambil bersandar pada Yun Feng. Yun Luoshen masih belum menutup mulutnya. Dia memandang Yao Yao dan kemudian ke Kulanyi. Siapa kamu? Apakah kamu juga binatang ajaib? Hahaha, nak, kamu benar-benar lucu. Tawa yang membuat jantung Yun Luoshen berdebar kencang. Yan Ce tiba-tiba menepuk bahu Yun Luoshen. Jangan lupa hitung aku. Mereka semua adalah binatang ajaib. Yun Luoshen hampir kehabisan lidah. Dia tidak bisa disalahkan. Ini terlalu sulit dipercaya. Kakak, apakah kamu sudah selesai? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan tersesat begitu kita sampai di balai hutan leluhur? Kulanyi berteriak dengan tatapan tidak menyenangkan. Yan Ce tertawa. Aku hanya mengatakan balai hutan leluhur. Aku tidak memberitahumu bagian mana dari balai hutan leluhur, waria. Katakan itu lagi. Fitur wajah Kulanyi yang tampan dan memikat segera menjadi bengkok. Yan Ce menepuk tangannya. Wanita bodoh. Jika Anda ingin saya mengatakannya lagi, saya akan mengatakannya lagi sesuai keinginan Anda. Waria bodoh. Seberkas cahaya menyilaukan melesat melewati kepala Yun Luoshen, dan beberapa helai rambut Yun Luoshen perlahan jatuh di depan matanya. Kulanyi sudah melintas. Yan Ce tertawa dan elemen hitam pekat tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya. Dia segera berubah menjadi pedang hitam besar dan menyapu ke arah Kulanyi.
Ketika pedang besar itu melewati ujung hidung Yun Luoshen, seluruh tubuh Yun Luoshen membeku di sana. Apakah matanya menipu dia? Itu adalah elemen gelap, dan cahaya yang menyilaukan itu, bukankah itu elemen cahaya? Bab 653 Pelatihan khusus dimulai. 5. Cukup. Jika Anda ingin bertarung, pergilah ke tempat lain. Yun Feng meraung. Yan Che dan Ku Lanyi benar-benar saling mengejar ke tempat lain untuk bertarung. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Luoshen, ada apa? Yun Luoshen tiba-tiba kembali ke dirinya sendiri dan menatap Yun Feng. Tidak peduli seberapa kuat dia pikir Yun Feng, dia tidak bisa membayangkan bahwa itu akan menjadi seperti ini. Tidak hanya dia memiliki satu binatang ajaib, tetapi ada juga penyihir terang dan gelap bersamanya. Apa jenis lineup ini? Siapa sebenarnya kamu? Yun Luoshen tidak bisa membantu tetapi bertanya dengan linglung. Yun Feng terkekeh dan menepuk bahu Yun Luoshen. Bukankah aku sudah memberitahumu? Saya Yun Feng. Petik 2. Yun Luoshen berusia 15 tahun ini. Dia tidak pernah bermimpi bahwa dia akan bertemu dengan seorang gadis bernama Yun Feng di tahun dia berusia 15 tahun. Gadis ini akan mengubah seluruh hidupnya dan menulis legenda dalam sejarah keluarga Yun. Pelatihan khusus Yun Luoshen dilakukan secara rahasia. Tempat rahasia secara alami dibutuhkan. Hal itu tentu tidak mungkin dilakukan di rumah kecil keluarga Yun. Kota Jushui sangat kecil, tetapi ada hutan besar di luar kota Jushui. Ini adalah tempat yang ideal. Selama ruang itu disegel, tidak ada yang akan menyadarinya. Sejak pelatihan khusus yang sulit dimulai, Yun Luoshen telah kembali ke keluarga Yun dengan luka di sekujur tubuhnya setiap hari. Hati Yun Tianfan sakit ketika dia melihat ini, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Jika mereka ingin sukses, mereka harus bekerja keras. Tidak ada yang bisa berhasil dalam semalam. Selama pelatihan khusus setiap hari, Yun Luoshen menghabiskan separuh waktu berkultivasi dengan damai. Meskipun obat remodeling tulang tingkat rendah, itu bisa meningkatkan potensinya. Meskipun kecepatan kultivasi Yun Luoshen agak lambat, setengah dari latihan hari itu akan menebusnya, karena dia harus menghadapi dua binatang ajaib yang ganas. Membantu. Lawan Yun Luoshen di hari pertama adalah Little Fire. Little Fire sudah tidak puas menjadi mitra sparring Yun Luoshen, dan dengan amarahnya yang berapi-api, itu cukup kasar untuk Yun Luoshen pada hari pertama. Itu telah menurunkan kekuatannya seminimal mungkin, tapi itu masih lebih kuat dari Yun Luoshen. Cakarnya yang tajam, kecepatan serangan dan kekuatannya tidak menyusut sama sekali. Yun Luoshen, yang memiliki sedikit pengalaman tempur di masa lalu, berada dalam kondisi yang menyedihkan dan bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa terus berlari. Yun Feng, di sisi lain, bersandar di pohon dan Yao Yao ada di pelukannya. Mereka berdua sangat menikmati waktu yang nyaman ini. Bakso juga berbaring di bahu Yun Feng dengan malas, tampak seperti akan tidur. Yun Luoshen berlari melewati Yun Feng dengan panik, dan suaranya terdengar di telinga Yun Feng, diikuti oleh lolongan bersemangat Little Fire. Yun Feng mengangkat mata hitamnya sedikit dan melihat sosok Yun Luoshen yang melarikan diri, tanpa niat sedikit pun untuk menyerang. Aum, ditemani oleh raungan yang bersemangat, api kecil menekan Yun Luoshen di bawah cakarnya dengan mudah. Cakarnya yang tajam menembus pakaian Yun Luoshen dan bahkan meresap ke dalam dagingnya. Untuk pertama kalinya, Yun Luoshen menyadari bahwa ini adalah binatang ajaib. Bahkan binatang sihir yang dikontrak Yun Feng tidak kehilangan sifatnya sama sekali. Dia akan dibunuh. Yun Luoshen memejamkan mata ketakutan. Melihat adegan ini, Yun Feng meletakkan Yao Yao di tangannya dan berdiri dari tanah. Bakso jatuh dari tubuh Yun Feng dan mendarat di tanah, menyaksikan Yun Feng berjalan menuju Yun Luoshen dengan mata kabur yang besar. Suara langkah kaki bergema di telinganya. Mengapa kamu menyerah begitu saja? Yun Luoshen membuka matanya sedikit. Bayangan Yun Feng menjulang di wajahnya, dan dia tidak bisa melihat ekspresi Yun Feng. Yun Luoshen menahan rasa sakit di tubuhnya. Aku tidak bisa mengalahkannya. Jadi kamu menyerah begitu saja. Tidak masalah bahkan jika kamu terbunuh. Yun Feng merendahkan suaranya dengan dingin. Yun Luoshen, hanya ini yang kamu punya. Apakah ini semua yang Anda punya? Sepertinya aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Hati Yun Luoshen menegang dan dia merasa malu. Aku bukan kamu. Aku bukan jenius. Jika aku memiliki kekuatanmu, aku tidak akan lari. Manusia,
Kamu benar-benar pengecut. Api kecil menyipitkan mata serigalanya dan memindahkan tubuhnya dengan jijik. Kekuatan seperti apa yang menurut Anda dimiliki guru ketika dia mengontrak saya? Pada saat itu, saya adalah Magic Beast level 6, dan Master hanya berada di level yang sama dengan saya. Jika itu kamu, apakah kamu akan memiliki keberanian untuk mengontrakku? Apa yang dikatakan Little Fire membuat Yun Luoshen memerah. Kekuatanku ditekan ke tingkat yang sama dengan milikmu saat itu. Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk melawan. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Itu masalahmu sendiri. Yun Luoshen berbaring di tanah dengan demam di wajahnya. Itu benar. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang sama dengan Yun Feng, dia tidak akan memiliki keberanian untuk bertarung. Kekuatan sejati terletak di hati, bukan di tubuh. Hanya mereka yang memiliki hati yang teguh dan berani dari seorang pria kuat yang dapat berdiri di posisi yang tak terkalahkan. Yun Feng berjongkok dengan cahaya hangat di mata hitamnya. Yun Luoshen hanya merasakan kekuatan tak terlihat mengisi tubuhnya dan hatinya tergerak karena apa yang dikatakan Yun Feng. Tak satu pun dari kita dilahirkan untuk menjadi kuat, dan saya tidak terkecuali. Semua kekuatan saya berasal dari hati saya yang tidak akan terkalahkan dan tidak pernah menyerah. Tidak ada kesulitan di dunia ini yang tidak bisa diatasi. Selama Anda berpikir Anda bisa melakukannya, Anda akan melakukannya. Hati Yun Luoshen tiba-tiba terbakar. Selama Anda berpikir Anda bisa melakukannya, Anda akan melakukannya. Bisakah aku benar-benar? Yun Luoshen bertanya dengan lembut. Yun Feng tersenyum. Bagaimana menurutmu? Mata Yun Luoshen, yang masih berkabut saat itu, menjadi seperti langit cerah di mana awan menghilang. Energi baru muncul dari lubuk hatinya. Suara kuat pemuda itu bergema di hutan. Saya bisa. Wosh! Seekor bayi elang tiba-tiba melebarkan sayapnya dan terbang menjauh dari sarang burung, terbang menuju langit yang tinggi di angkasa. Teriakan nyaringnya bergema di langit biru. Anggota keluarga Yun lainnya di kota Jushui agak khawatir akhir-akhir ini. Setiap kali istri Yun Tianlin melihat Yun Luoshen, yang kembali dari pintu rumah penuh luka saat senja, hatinya sakit. Luoshen, apa yang kamu lakukan saat keluar setiap hari? Apakah ini cara Yun Feng meningkatkan kekuatanmu? Dengan risiko keselamatan Anda sendiri. Yun Luoshen hanya tertawa kecil setelah mendengar itu. Dia meregangkan lengannya, dan memasang senyum dewasa di wajah mudanya yang masih memiliki luka kecil. Saya baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Yun Luoshen kembali ke kamarnya dan langsung tertidur hampir setiap hari. Bagaimanapun, bertarung dengan binatang ajaib menghabiskan banyak kekuatan fisik. Itu sudah cukup baik sehingga dia bisa berjalan pulang. Bab 654 Anda harus menang dengan hebat. 1. Setelah beberapa saat, suara dengkuran datang dari kamar Yun Luoshen. Pasti ada sesuatu yang membuat anak seusia ini kelelahan, atau dia tidak akan mendengkur begitu keras. Beberapa tetua dari keluarga Yun semua berdiri di depan pintu Yun Luoshen dan mendengarkan suara dengkuran. Saudaraku, bukankah Luoshen akan kelelahan jika ini terus berlanjut? Dan mengapa dia kembali setiap hari dengan luka di sekujur tubuhnya? Seberapa buruk Yun Feng ingin menyiksa Luoshen? Luoshen baru berusia 15 tahun. Yun Tianlin menarik istrinya ke samping. Jangan terlalu usil. Bagaimana sesuatu akan terjadi pada Luoshen? Sudah waktunya untuk berlatih di usianya. Tapi itu tidak berarti dia harus terluka. Bagaimana jika dia terluka parah? Baiklah, baiklah. Yun Tianfan melambaikan tangannya. Dia tahu bahwa ipar perempuan ini benar-benar prihatin dengan kondisi Yun Luoshen. Yun Tianling, yang berada di sebelahnya, memiliki ekspresi kaku. Lagi pula, tidak mudah bagi seorang pria untuk menghilangkan pengaruh selingkuh dari istrinya dalam waktu singkat. Yun Tianling sudah menekan kemarahan di hatinya ke keadaan yang begitu tenang. Saudaraku, apa yang kamu katakan masuk akal. Pelatihan khusus baik-baik saja, tetapi seharusnya tidak terlalu kejam. Petik 2. Yun Tianfan tersenyum. Tidakkah menurutmu Falinda setelah banyak berubah akhir-akhir ini? Beberapa dari mereka merenung sejenak. Yun Tianling melirik pintu Yun Luoshen. Mata Luoshen menjadi lebih kuat. Dia terlihat lebih percaya diri. Yun Tianfan mengangguk. Luoshen tidak terlalu berbakat. Saya biasa memaksakan beban keluarga Yun padanya dengan paksa. Dia sebenarnya merasa sangat rendah di hatinya. Di masa lalu, dia akan melakukan apapun yang saya ingin dia lakukan. Tapi sekarang,
Dia tahu apa yang dia inginkan. Matanya telah berubah. Dia menjadi percaya diri dan memiliki tujuan. Jika itu masalahnya, Luo Shen memang telah banyak berubah. Luo Shen seperti itu terlihat lebih berani dan bertanggung jawab. Kegembiraan melintas di mata Yun Tianfan. Dia masih memiliki jalan panjang di masa depan. Dia harus melatih dirinya sekarang. Yun Feng benar. Ketika Yun Luoshen pulang dan tertidur, Yun Feng dan yang lainnya masih berada di ruang tertutup. Api kecil tergeletak di sana dengan malas dengan ekornya yang merah menyala sesekali menyentuh tanah. Bakso sedang duduk di atas kepalanya. Angin sepoi-sepoi bertiup dan bulu lembut di tubuh bakso terangkat. Tubuhnya yang bulat bahkan lebih besar saat ini. Yun Feng bersandar pada api kecil dan gelombang kehangatan datang. Yao Yao berada di pelukan Yun Feng. Lan Yi duduk di tengah dahan pohon yang menjulang tinggi dan menatap ke langit. Ku Lanyi dan Yan Che mulai berkelahi lagi. Tentu saja, Yan Che tampaknya menikmati membangkitkan kemarahan Ku Lanyi, yang membuat Yun Feng sangat tidak berdaya. Anak itu telah membuat banyak kemajuan. Telinga api kecil berkedut. Itu menyipitkan matanya dan berbaring di sana, tertidur. Tiba-tiba, ia mengatakan ini. Yun Feng terkekeh dan menyentuh rambut Yao Yao. Betulkah? Little Fire menguap malas dan membuka matanya. Meskipun dia sangat lemah, dia jauh lebih berani. Setidaknya dia tidak bersembunyi lagi. Yun Feng menggunakan elemen air untuk menyelimuti tubuh Yao Yao. Yao Yao menggerakkan tubuhnya dengan sangat nyaman dan benar-benar berubah menjadi bentuk asli dari iblis laut dalam sekejap. Ekor ikan dengan sisik biru berkilauan itu melilit pinggang Yun Feng. Sirip biru transparan di lengannya tampak lebih indah dari sebelumnya. Dia melingkarkan lengannya di leher Yun Feng dan meringkuk ke dalam pelukan Yun Feng dengan ekspresi penuh kasih sayang. Yun Feng dengan lembut membelai telinga Yao Yao yang seperti sirip dengan tangannya. Yao Yao tampak menikmati dirinya sendiri. Untuk Magic Beast, itu adalah waktu yang paling nyaman untuk berubah menjadi bentuk aslinya. Transformasi bentuk manusia hanya untuk acara-acara khusus, seperti ketika mereka harus berbaur dengan orang banyak. Luo Shen memang sedikit meningkat. Yun Feng memikirkan perubahan pemuda itu akhir-akhir ini. Setelah sebulan bertarung, Yun Luo Shen mampu bertarung dengan Little Fire pada level yang sama untuk waktu yang lama sejak dia hanya bisa berteriak minta tolong di awal. Dari matanya yang sedikit ketakutan saat itu hingga yang dipenuhi dengan tekad dan keberanian sekarang, Yun Luoshen dapat dikatakan telah dilahirkan kembali dalam waktu singkat, membuatnya menyadari bagaimana dia harus melanjutkan perjalanan di depan. Luka di tubuh Yun Luoshen bertambah setiap hari. Yun Feng awalnya ingin mengobati lukanya, tetapi Yun Luoshen menolak. Semakin banyak luka yang dia miliki, semakin dia menjadi percaya diri. Baginya, bekas luka ini bukanlah luka sama sekali, melainkan medali yang mulia. Tanda-tanda pertumbuhannya. Sepertinya kamu bisa beristirahat sebentar, api kecil. Yun Feng menepuk kepala Little Fire sambil tersenyum dan meremas telinganya yang lucu. Api kecil tertawa terbahak-bahak. Apakah ini akhirnya berakhir? Yun Feng menggelengkan kepalanya dan mengangkat dagunya untuk melihat pria tampan yang berdiri di antara cabang-cabang yang menjulang. Merasakan tatapan Yun Feng, Lan Yi melebarkan sayapnya dan bayangan hitam jatuh dari pohon. Lan Yi tersenyum lembut. Tuan, giliranku. Little Fire memandang Lan Yi dan tiba-tiba tersenyum dengan bangga. Anak itu dalam masalah. Yun Feng mengangguk. Aku tahu kamu lembut, tapi tidak perlu menahan terlalu banyak tentang Yun Luoshen. Bibir indah Lan Yi melengkung perlahan. Ya, dia menyingkirkan sayap di punggungnya. Yun Feng menatap Lan Yi sambil berpikir sejenak dan perlahan melepaskan Yao Yao dalam pelukannya. Yao Yao dengan patuh kembali ke bentuk manusianya dan duduk diam di samping. Yun Feng berdiri dan berjalan ke sisi Lan Yi, melihat pola biru di sisi wajah Lan Yi. Mata biru Lan Yi menatap Yun Feng. Ada apa, Guru? Yun Feng perlahan mengulurkan tangannya dan dengan lembut menyentuh tato misterius di sisi wajah Lan Yi. Aku tidak pernah bertanya padamu apa arti tato ini. Kilatan kegelapan tiba-tiba melintas di mata biru itu. Api kecil mengangkat tubuhnya yang tergeletak di tanah, dan menatap Lan Yi dengan mata serigala hitamnya yang murni. Tubuh kecil bakso tiba-tiba bergegas menuju bahu Yun Feng, membuat Yun Feng melompat kaget. Bakso sepertinya ingin mengalihkan perhatian Yun Feng dan terus menggosokkan tubuhnya ke wajah Yun Feng. Lan Yi tersenyum. Tuan, saya ingin berjalan-jalan. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa. Bakso membuat pipinya gatal,
jadi dia hanya bisa mengangguk santai. Lan Yi langsung melebarkan sayapnya dan terbang ke langit, menghilang tanpa jejak. Bakso tiba-tiba berhenti pada saat ini dan duduk di bahu Yun Feng dengan tenang. Yun Feng mengangkat leher bakso dengan jarinya dan mengangkat benda kecil gemuk ini di depan matanya, menggoyangkannya beberapa kali.